Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Kita kembali dalam renungan kita, sehat, kita kuat, percaya Tuhan selalu memberkati. Sekarang Tuhan ada bersama Roh Kudus, ada bersama dengan kita semuanya, baik di sini maupun di rumah Bapak Ibu saudara-saudari sekaliannya. Mari kita angkat pujian, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin. Hanya Tuhan yang Maha Tahu dan yang menilai setiap kehidupan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Mari, kalau saudara sudah menjadi manusia baru, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hanya Engkau Bapa yang Maha Tahu hati kami dan yang memberikan penilaian di dalam hidup kami. Amin, amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin, amin, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Dapati aku tetap setia. Amin, amin. Kau dapati aku tetap, amin, setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, inilah kami rindu Engkau mendapati kami tetap setia. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagiku. Haleluya, selidiki setiap hati kami Bapa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada dalam kasih kemurahan-Mu dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu melalui renungan kita sehat, kita kuat ini Bapa, yang akan memberikan kekuatan dan topangan dalam kami Tuhan. Terima kasih, ajar kami terus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Saya ajak hari ini kita masuk ke dalam Efesus 4. Kita baca dari ayat 17 sampai ayat 32, berbicara tentang manusia baru. Amin. Semua sudah siap? Oke. Kita baca ya dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Nah, di sini manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini berbicara manusia baru. Apa sih Bu manusia baru itu? Masa bisa manusia itu diperbarui karakternya yang harus baru? Ketika saudara menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi suratan yang terbuka, saudara harus menjadi manusia yang baru. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini yang tidak diperbolehkan menurut Alkitab. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Setiap hari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Begitu banyak di YouTube lain, tapi yang saya katakan, yang kita bersama-sama bertumbuh di dalam renungan kita sehat, kita kuat, kita harus benar-benar bertumbuh dan mengerti secara militan. Karena yang saya ajarkan ini sangat sederhana, saya memakai sangat sederhana sekali dalam kupasan dan pembacaan serta pengertiannya. Tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, melalui apa? Melalui firman. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Jadi firman yang saya sampaikan itu enggak yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, tapi yang sederhana yang saudara bisa menerima. Sengaja saya memakai bahasa sehari-hari, realita, kehidupan. Jadi agar mudah untuk dimengerti gitu ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ketika saudara ada di dalam karakter yang lama, perilaku yang lama, perbuatan yang lama, itu akan menyesatkan. Tetapi ketika saudara dengan melalui perenungan firman Tuhan yang setiap hari kita bisa bersama-sama, maka saudara harus berubah dan saudara diperbaharui di dalam roh. Ketika saudara diperbaharui di dalam roh, maka pimpinan kuasa Roh Kudus itulah yang menuntun saudara. Bukan lagi manusia yang lama, bukan lagi pikiranmu, bukan lagi egomu, bukan lagi kemauanmu, tetapi Roh Kudus yang ada di depan dan saudara mengikuti yang ada di belakang. Paham dengan apa yang saya sampaikan?
Ini cukup sederhana sekali loh ya. Ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, seperti apa yang saya katakan, kita diperbarui di dalam roh. Karena kita hidup terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini tidak bisa terpisah Bapak Ibu. Kalau rohnya itu tidak terlihat, hanya jiwanya saja juga tidak bisa. Ada tubuhnya, nggak ada jiwanya, nggak ada rohnya juga tidak hidup. Jadi ada kehidupan, ada roh, dan ada tubuh. Sehingga semuanya itu menjadi keterkaitan satu dengan yang lain, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kita harus menjadi manusia baru ketika kapan? Ketika kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roh kebenaran. Maka rohmu diubahkan, jiwamu untuk menghidupi engkau, untuk menghirup, untuk memberikan nafas kehidupan. Itu berbicara jiwa kita. Jiwa kita harus sehat, pikiran kita harus sehat dan kuat. Amin. Dan tubuh ini yang dipakai untuk dihuni. Bukan tubuh saudara harus dihuni dengan setan-setan, dengan iblis-iblis yang menipu. Tidak. Harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Faham ya, supaya menjadi benar-benar manusia yang baru. Ketika saudara menjadi manusia yang baru, maka Tuhan telah siapkan berkat yang berkelimpahan. Berkat apa Bu? Sehat, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Ketika saudara ada di sana, maka kelimpahan itu akan diberikan. Kelimpahan apa? Kelimpahan berkat. Apa yang kamu butuhkan Tuhan cukupkan. Apa yang kamu perlukan Tuhan sediakan. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Kita nggak pernah mengerti akan rahasia ilahi itu. Tetapi kita harus cuma punya satu, yaitu iman percaya. Kita lanjut di ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara harus hidup benar dan juga harus hidup yang kudus, gitu ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi nggak perlu menutupi, nggak perlu berdusta, nggak perlu membaikan di depannya, tetapi di belakangnya itu kita mengunjingkan, itu tidak perlu sama sekali. Buang, itu adalah manusia lama. Itu adalah kelicikan yang dikerjakan oleh iblis. Karena iblis selalu datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri persahabatan, mencuri kerukunan, mencuri kedamaian, mencuri kebahagiaan. Dan dilanjutkan apa? Dia pembunuh, dia berusaha untuk membinasakan, untuk memisahkan dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, dengan hamba-hamba Tuhan. Saling diadu domba. Karena apa? Karena kematian rohani itulah yang dibutuhkan oleh iblis. Kekecewaan akan menimbulkan kematian rohani. Maka dari itu jangan sekali-sekali kita membuka celah untuk iblis. Tutup celah itu baik-baik. Maka engkau tidak akan kecewa kepada siapapun. Ayat selanjutnya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah silahkan, tetapi sebentar saja. Jangan sampai matahari terbenam. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, dilingkari di ayat 27 ya. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Iblis selalu mencari celah dan kesempatan yang bisa masuk. Ketika saudara lengah, iblis cepat-cepat masuk di dalamnya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Tuhan ajarkan kepada kita harus hidup benar ya. Jangan, kalau biasa mencuri jangan mencuri lagi, tetapi kita harus bekerja dengan tangan kita yang sempurna. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi yang mendengarnya bisa menjadi berkat. Tetapi kalau perkataan kita selalu perkataan yang kotor, yang mentak gitu. Saya itu tidak bisa Bapak Ibu tinggal serumah dengan orang yang
begini. Saya tidak bisa tinggal serumah dengan orang yang bentak-bentak, orang yang membanting-banting pintu. Saya tidak bisa dengan orang yang dengan kekerasannya, itu saya nggak bisa gitu. Mending saya menghindar dan saya pergi. Itu menjadi suatu tekanan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu pasti bisa merasakan, kalau Bapak Ibu merasakan yang seperti ini dan Bapak Ibu tidak bisa, saya sangat memahami, saya sangat menyadari akan hal itu. Tetapi kita jangan beri kesempatan dan celah kepada si iblis, jangan buka celah. Masuklah kamar, tutup matamu dan menyembah dia. Biarlah yang marah biar malah, yang bentak-bentak biar bentak-bentak. Saudara fokus kepada Bapa dan damai sejahteramu tidak akan tercuri. Dan engkau tidak akan kehilangan damai sejahtera itu. Kau akan tetap tinggal tenang, kau akan bubuk dengan nyenyak. Dan esok pagi boleh bangun kembali untuk menatap matahari di pagi hari. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat menyinari engkau dan semua orang di dunia ini. Amin. Haleluya. Lanjut, saya lanjutkan ya. Janganlah ada perkataan kotor tadi ya, pergunakan mereka mendengarnya beroleh saksi karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Tuhan berpesan, jangan sekali-sekali kita mendukakan Roh Kudus Allah. Izinkan Roh Kudus terus bekerja. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu agar engkau tidak menjadi orang yang kecewa, agar engkau tidak menjadi orang yang sombong, agar engkau tidak menjadi orang yang egois, agar engkau tidak menjadi orang yang semaunya sendiri. Tetapi kita boleh menyadari akan hal-hal yang baik itu. Amin. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Tuhan mau ketika saudara menjadi manusia yang baru, buang sarang-sarang yang membuat engkau tersengat itu. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semuanya. Amin. Saya mau memberi judul dengan ini, sarang lebah aja ya, karena saya mau mengilustrasikan ini dengan sarang lebah supaya lebih mudah untuk ditangkap. Apa sih Bu maksudnya sarang lebah? Lebah itu jahat enggak? Dia kalau ngentup itu bahasa Indonesianya apa ya selain ngentup itu? Menyengat dia, sengat lebah yang meninggalkan jarum ya. Jarum sengatnya itu akan menjadi gede, nanti bengkak. Kalau sudah bengkak, bukan cuma bengkak tapi kesakitan yang luar biasa. Tetapi kalau saudara disengat oleh lebah, cepat ambil bunga mawar warna merah, langsung gosok di sana. Itu nanti dia akan lepas. Ini bukan mitos ya, tetapi ini kenyataan gitu. Saya pernah ngalami anak saya disengat lebah dan hikmat yang saya dapatkan, ambil bunga mawar dan saya petik cepat-cepat, kebetulan ada dan itu saya gosokkan. Puji Tuhan, tidak membengkak. Dan puji Tuhan tidak sakit. Terus dikasih minyak tawon gitu ya, atau minyak urapan kalau ada, kalau nggak ada langsung ke minyak tawon, nggak apa-apa kalau ada minyak urapan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah ilustrasi itu dari sarang lebah. Lebah ini sangat jahat sekali, dan lebah itu punya rumahnya itu gede gitu, dan di situ banyak lebah-lebah yang masuk. Dan lebah ini tidak bisa dikagetin. Kalau kita dengan pok, dia akan semakin marah dan dia akan mengajak teman-temannya untuk nyengatin kita gitu. Tetapi kita diam-diam, kita dengan sabar, pelan-pelan sarang itu dipindah ke tempat di mana dia bisa bernaung. Ada misalkan di depan ada tempat yang kosong gitu ya, pindahin aja sarang lebah, jangan dirusak. Kalau dirusak dia akan tahu tadinya di sini, jadi sarang yang dirusak ini dia akan semakin marah. Itu diambil, dipindahkan. Setelah dipindahkan di sana, lebah itu nanti akan lari ke sana dan dia tidak akan lagi menyengat saudara. Sama
manusia lamamu. Ketika kekerasan sengat-sengat yang ada, yang membuat kamu selalu suka marah, kamu tidak bisa lagi menjadi manusia baru. Ke gereja sih oke, mengikuti ibadah online sih iya, dari jam berapa sampai jam berapa gitu ada loh Bapak Ibu. Ke gerejanya iya, waduh wis pokoknya nomor 1 deh gitu ya. Rasanya dengan Tuhan itu percayanya luar biasa. Tetapi tidak bisa menggantikan posisi yang menjadi manusia baru ini. Isinya cuma manusia lama aja, yang dari dulu suka marah, yang dari dulu suka tersinggung, yang dari dulu suka menyalahin orang lain, yang dari dulu membuat orang tidak nyaman, itu masih terus ngikutin. Buang ini. Itu adalah bagian dari sarang lebah yang saya ilustrasikan. Dan hari ini saya kasih judul sarang lebah aja ya. Sarang lebah supaya dipindah gitu ya. Supaya saudara benar-benar menjadi manusia baru. Karena di ayat yang ke-27 tadi benar-benar loh ya. Di sini di ayat yang ke-27 dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Lebah itu saya ilustrasikan, iblis itu saya ilustrasikan seperti lebah. Jadi saudara harus membuang, memindahkan. Kalau lebah dipindah, tapi kalau iblis harus dibuang. Karakter-karakter iblis, manusia lamamu harus dibuang. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Percayalah ketika saudara berani mengatakan, mari Roh Kudus, mari Tuhan Yesus, bertakhtalah engkau di dalam hidupku. Aku percaya engkau akan mengubah hatiku menjadi sabar, pikiranku menjadi teduh, maka kuasa-Mu Tuhan akan Kau nyatakan bagiku, dan aku akan menjadi manusia yang baru. Aku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga kami mau Tuhan terus berjuang Bapak untuk memindahkan Tuhan pekerjaan iblis yang diilustrasikan Tuhan oleh hamba-Mu sebagai sarang lebah ini Bapak. Akan kami pindahkan Tuhan, akan kami buang Tuhan jauh-jauh dari kehidupan kami. Kami mau Tuhan dibersihkan, kami mau Tuhan dikuduskan, kami mau menjadi manusia yang baru. Karena ketika kami menjadi manusia yang baru, berkat-berkat yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dapat kami nikmati sampai kepada anak cucu dan keturunan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah boleh menjadi sukacita yang besar Tuhan bagi seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, alirkan kuasa yang besar atas mereka, kemampuan yang dahsyat atas mereka, dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.